Shalom, jemaat terkasih. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan masih melanjutkan tema kita sepanjang tahun 2020 untuk menjadi umat yang bertumbuh, dewasa dan berbuah. Karena itu adalah hal yang penting ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tidak tanya berapa gajimu, apa pangkatmu, berapa prestasi pelayananmu. Tetapi yang sangat penting bagi Tuhan Yesus adalah berapa banyak buah yang sudah kita hasilkan buat Dia. Berkenan dengan itu pula, maka selain pemberitaan firman seperti yang biasa saya ajarkan kepada saudara-saudara, maka hari ini ada sahabat saya, Evangelis Hari Purwoko, yang akan membuka wawasan saudara, memberikan beberapa informasi yang mungkin banyak dari saudara belum tahu berkenaan dengan akhir zaman, dengan satu kerinduan, hanya supaya setiap saudara siap menanti kapanpun Tuhan Yesus datang, Dia menemukan kita dalam keadaan berbuah lebat. Mari saudara-saudara, sebelum Anda mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa bersama. Roh Kudus, sumber segala kebenaran, berikan kami pencerahan-Mu, supaya firman yang kami baca dan informasi yang kami terima tidak sekedar singgah, tetapi membekas dalam kami, menemukan tempat untuk berakar dan berbuah lebat dalam kami, mengerjakan kehendak Tuhan dalam kami, dan mempersiapkan kami sungguh-sungguh jadi umat yang layak. Kapanpun Tuhan datang, kami ditemukan dalam keadaan siap. Terima kasih Roh Kudus, bicaralah, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Hari. Shalom. Ya, terima kasih untuk undangan yang diberikan oleh Bapak Pastor Asaf Immanuel, sahabat dan rekan sekerja saya, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya terkait pemberitaan akhir zaman. Ya, perkenalkan nama saya Hari Purwoko. Saya pengerja dan jemaat Gereja Isa Al-Masih Kelapa-Gading. Sejak tahun 2012, Tuhan memanggil saya untuk panggilan khusus, yaitu pemberitaan akhir zaman. Dari sisi yang berbeda dari yang disampaikan dalam eskatologi atau ilmu mengenai akhir zaman yang diajarkan di sekolah teologi atau seminar-seminar. Dari rangkaian seminar maupun KKR dan ibadah ke gereja-gereja lain, pada akhir tahun 2019, tahun lalu, Roh Kudus mendorong saya untuk menulis semua bahan khotbah KKR seminar saya dalam satu buku, yaitu Kebangkitan Babel. Ya, silakan saudara bisa mendapatkannya di toko-toko buku maupun online. Ya. Minggu ini saya akan menyampaikan pagi ini seminar persisnya mengenai Kebangkitan Babel, dan minggu depan saya akan menyampaikan lanjutannya mengenai yang topik menarik, Corona. Apakah benar Corona merupakan satu bukti kebangkitan Babel? Dari data nubuatan Alkitab, ada cukup banyak, sekitar 2.500 nubuatan di Alkitab, 2.000 sudah tergenapi. Ya. Dan luar biasa sekali, ada banyak yang sudah tergenapi, khususnya merujuk mengenai kedatangan Yesus yang pertama kalinya 2000 tahun yang lalu. Tapi masih ada banyak lagi nubuatan yang merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Cukup banyak, dan karena itu para hamba Tuhan sudah menyampaikan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang ada di firman Tuhan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi mari kita melihat dari sisi yang lain mengenai akhir zaman. Penginjil Billy Graham almarhum pernah mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menuju pada akhir peradaban, bukan akhir dunia atau planet bumi. Tanda-tanda semakin sering dinyatakan sejak Yesus menyampaikannya 2000 tahun yang lalu. Bahkan dia menyamakan Amerika dengan Niniwe, kota yang sangat sudah rusak sekali. Billy Graham menyerukan perdebatan besar-besaran terhadap Amerika, dan kita tahu yang terjadi saat ini, ada kerusuhan luar biasa di Amerika. Hampir seluruh negara bagian Amerika mengalami kerusuhan. Tema mengenai kebangkitan Babel, pertanyaannya, mengapa Babel? Ada 5 hal yang saya catat. Kenapa Babel menjadi suatu topik yang menarik? Dulu diperkirakan lokasi Babel, kota Babel yang ada menara tersebut adalah di antara sungai Tigris dan Efrat, di mana Taman Eden itu berada. Kemudian kota Babel adalah kota kedua yang sering disebut di Alkitab setelah Yerusalem. Ada kurang lebih 280 kali disebutkan kata Babel. Yerusalem adalah kota kebenaran, lambang mempelai Kristus, dan Babel adalah kota pemberontakan dan dosa.
Yang ketiga, lambang pemberontakan pertama manusia terhadap Allah dimulai di kota Babel, dilakukan oleh Nimrod, di mana Nimrod mengumpulkan manusia dan mendirikan menara Babel. Padahal perintah Tuhan jelas supaya manusia menyebar ke seluruh dunia untuk bisa menguasai dunia ini. Yang keempat, yang cukup menarik adalah Babel disebutkan dalam silsilah kelahiran Kristus. Dalam Matius 1 ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 3 kali jeda dikatakan pemberontakan Babel tersebut, dan kemudian dibuang ke pembuangan ke Babel. Yang kelima, Babel diawali di Perjanjian Lama oleh Nimrod dan diakhiri dalam kitab Wahyu. Nah, cukup banyak nubuatan mengenai akhir dari Babel. Jadi dia melengkapi seluruh perjalanan Alkitab dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Nah, sebelum kita melihat bagaimana Babel itu dibangkitkan, mari kita melihat terlebih dahulu sejarah atau latar belakang iblis. Mari kita buka dalam kitab Yehezkiel pasal 28. Yehezkiel pasal 28 dari keseluruhan pasal itu berbicara mengenai nubuatan melawan Raja Tirus dan nubuatan melawan Raja Sidon. Dan nubuatan melawan Raja Tirus itu melambangkan mengenai sejarah iblis atau malaikat yang kita sebut sebagai Lucifer. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara membaca secara keseluruhan mengenai Raja Tirus di sini. Tapi saya akan mengutip beberapa firman Tuhan yang cukup menarik di sini. Di ayat kedua dikatakan, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Yang kedua, ayat 3, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Luar biasa sekali. Ayat 5, engkau sangat pandai berdagang dan engkau memperbanyak kekayaanmu, oleh karena itu engkau jadi sombong. Ayat 6 bagian B sama dengan ayat 2, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Kita lihat ayat yang ke-12 bagian B. Inilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, dan seterusnya. Kita lihat ayat 15, engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi begitu banyak kita melihat. Saya catat beberapa hal. Iblis tinggi hati, sombong, dia menganggap diri sebagai Allah, menempatkan diri sama dengan Allah. Dia duduk di takhta Allah, di Taman Eden, taman Allah yang gunung kudus Allah. Hikmat yang dikatakan di sini melebihi hikmat Daniel. Pandai berdagang, curang dan penuh kekerasan. Gambar dari kesempurnaan, maha indah, tak bercela dalam tingkah laku, dan dia dilempar ke bumi. Nah, gambaran mengenai iblis yang mula-mula adalah gambaran kesempurnaan, gambaran penuh hikmat, gambaran kecantikan, gambaran pandai berdagang. Jadi semua hal yang positif itu ada pada iblis pada mulanya. Jadi jangan salah kalau kita pandang iblis itu bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Iblis dengan matanya yang merah, taringnya, kemudian punya tanduk, sayapnya seperti sayap kelelawar, kakinya dan punya panjang-panjang, punya ekor dengan ujungnya seperti tombak trisula. Itulah gambaran yang dibuat oleh manusia, khususnya oleh film di Hollywood. Tapi gambaran iblis yang sebenarnya atau Lucifer seperti ini, sempurna. Sehingga bagaimana? Kalau dia datang kepada manusia, manusia akan terkecoh karena dia begini, jempol, hebat. Ya, bayangkan kalau dia datang dalam wujudnya yang seram, orang akan lari, takut. Itulah dia iblis. Nah, kita melihat iblis sudah ditetapkan akhirnya di sini. Saya mau tanya, sudah banyak dari antara kita yang tahu kapan kita akan mati atau dipanggil Tuhan? Gak ada yang tahu. Ya. Atau bagaimana caranya kita akan mati? Juga gak ada yang tahu. Tuhan Yesus tahu, ya, bagaimana dia akan mati, akan disalibkan, karena ada dalam Alkitab firman Tuhan. Tapi kita lihat iblis. Iblis tidak tahu kapan dia mati, tapi dia sudah tahu sejarahnya bagaimana dia akan mati. 2000 tahun yang lalu sudah ditetapkan iblis kalah oleh penyaliban Kristus di kayu salib. Dan setelah itu kita lihat riwayat dia. Dia dibuang dari surga, kuasanya dipatahkan di kayu salib.
kemudian dalam perjalanan sekarang ini dia menguasai bumi, dan pada saatnya nanti pengangkatan, kemudian dia akan melakukan penganiayaan di bumi ini, kemudian dia akan dipenjara 1000 tahun, di mana pada pemerintahan 1000 tahun nanti kita anak-anak Tuhan bersama dengan Yesus akan memerintah dunia ini. Kemudian setelah itu dia diberi kesempatan, dia dilepaskan dari penjara 1000 tahun untuk berkuasa sesaat saja lamanya, dan dia melakukan pengurusakan yang luar biasa terhadap bumi ini, dan terakhir dia dihukum untuk selama-lamanya dalam lautan api kekal. Sudah jelas, skenario kehidupan iblis sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, apa yang dia akan lakukan? Iblis tahu dia tidak bisa diselamatkan lagi, bersama dengan sepertiga malaikat yang ikuti dia. Apa yang dilakukan? Dia akan cari orang sebanyak-banyaknya untuk ikut dia bersama-sama dihukum ke lautan api kekal. Termasuk saudara dan saya, gereja Tuhan sedang diincar oleh iblis. Dia akan bawa, menyeret manusia sampai ke neraka. Itu strategi dia. Dia tahu dia tidak akan selamat, tapi dia akan bawa orang sebanyak-banyaknya untuk ikut dia. Di buku saya bagikan ada 3 strategi iblis untuk bisa menyeret manusia, mengikuti dia sampai akhirnya mati. Pertama adalah program depopulasi atau program pengurangan jumlah manusia. Ya. Ada satu batu di Amerika, persisnya di Georgia, disebut sebagai Georgia Guidestone. Yang menarik dari batu tersebut, tidak tahu siapa yang membuat batu tersebut, ada tulisan dalam beberapa bahasa, ada 10 aturan yang dibuat di situ. Aturan nomor 1 dikatakan, pertahankan jumlah penduduk dunia di bawah jumlah 500 juta orang, supaya memiliki keseimbangan abadi dengan alam. Jadi kita bisa bayangkan, 6 miliar 7 miliar manusia, sebagian besar harus dimusnahkan, disisakan 500 juta orang saja, supaya ada keseimbangan dengan alam ini. Dan bagaimana caranya? Banyak. Dia bisa melakukan melalui perang, terorisme, pemberontakan, kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya supaya kalau kita belum percaya sama Tuhan, mati dibunuh. Begitu mati dibunuh, kita akan ikut dia ke hukuman yang kekal. Kita melihat ada banyak contoh yang diberikan oleh iblis ini melalui sakit penyakit, melalui bencana, melalui peperangan, dan sebagainya. Universitas-universitas di Amerika dan juga di Eropa seperti Oxford, Cambridge, MIT, UCLA, Berkeley, dan lain-lain pernah meneliti dan melakukan analisa. Mereka percaya bahwa akan adanya sistem depopulasi, pengurangan jumlah manusia. Ancaman datang dari sistem diktator dunia menurut mereka, atau pemerintahan totaliter global. Dan mereka membuat satu institusi untuk menyelamatkan umat manusia. Dari data mereka, dari analisa dan penelitian mereka, mereka melihat salah satu bentuk pemusnahan yang sedang diciptakan adalah senjata biologis dan nuklir. Itu yang sedang disiapkan untuk membunuh umat manusia sebanyak-banyaknya. Program depopulasi, mengurangi jumlah manusia, sebagian besar jika belum percaya kepada Kristus akan ikut bersama dengan iblis dalam hukuman kekal. Yang kedua, strateginya adalah dia mengumpulkan umat manusia dalam satu pemerintahan. Dalam pencobaan Tuhan Yesus yang ketiga, dalam Matius 4 ayat 8, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu yang iblis janjikan kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mau dan dia menolak. Dan tawaran itu diberikan kepada pengikut Kristus, kepada umat manusia, dan umat manusia sebagian besar setuju menyembah iblis sehingga mendapat seluruh kekayaan dunia. Dan mulai dari situ, begitu kita sujud menyembah kepada iblis, tunduk pada kehendak dia, akan dilakukan satu penyatuan semuanya, segala hal, mulai dari satu negara yang sedang diciptakan, satu pemerintahan, satu kepala. Firman Tuhan mengatakan nanti ada antikris yang akan memimpin dunia ini, satu agama, satu sistem ekonomi, dan juga satu budaya. 1 Yohanes 2 ayat 18 katakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang setelah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan antikristus yang banyak? Ya, kita melihat sejak sejarah dunia sejak awal begitu banyak diktator, jenderal, kaisar dan sebagainya hendak menguasai dunia. Mereka hendak menguasai, menjajah dunia dan menyatukannya. Contoh seperti Alexander the Great, Julius Caesar, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, dan mungkin masih banyak lagi.
Ya, kalau kita nonton film-film di film Hollywood, begitu banyak orang ingin membuat satu negara, satu sistem pemerintahan yang baru. Kemudian bagaimana dia menyatukan menguasai dunia melalui teknologi, melalui IT, kecerdasan buatan, melalui bioteknologi. Saat ini, saudara tidak sadari bahwa kita sedang dikontrol oleh AI, Artificial Intelligence. AI adalah a glorious future, masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Contohnya adalah pengenalan wajah, pengenalan suara, retina mata, analisa data, menerjemahkan langsung mobil tanpa pengemudi dan lainnya. Banyak sekali model-model teknologi advance ya, yang merupakan suatu bentuk kecerdasan buatan yang menggantikan semua umat manusia. Bahkan diprediksi pada tahun 2042 AI akan memiliki Bible sendiri, Alkitabnya sendiri, dan bahkan akan 25% lebih pintar daripada manusia dan akan mengontrol umat manusia. Nah, tahun lalu kita dicanangkan Indonesia masuk ke industri 4.0. Pertanyaannya, apakah industri 4.0 nanti akan merupakan berkat atau bencana buat kita? Kemudian iblis mencoba membuat budaya baru, menciptakan masyarakat pilihan, menciptakan ras sempurna, mengendalikan pikiran, dan lain-lainnya. Sejak zaman Perang Dunia Kedua, iblis sedang mencoba menciptakan tentara Nazi yang luar biasa yang dibentuk. Kemudian ada proses saat ini transhumanisme, menjadikan manusia itu yang bionik, yang super. Ada proses implan biochip, nanochip dalam tubuh manusia dan otak dan sebagainya. Jadi membuat orang-orang yang bisa dikontrol. Salah satunya adalah direktur teknik Google yang bernama Ray Kurzweil. Ya, kalau kita biasa menggunakan Google, salah satu direkturnya adalah Ray Kurzweil. Itu adalah orang yang sangat eksentrik sekali. Dia mengatakan, kita akan meraih kekuasaan atas takdir kita. Kematian ada di tangan kita. Kita akan hidup selama yang kita ingini. Pada akhir abad ini, bagian non-biologis kita akan triliunan kali lebih kuat daripada kecerdasan manusia biasa. Jadi dia membuat satu program dengan komputer di mana pada suatu saat nanti orang tidak akan mati atau berumur panjang, tetap sehat, kuat, kemudian akan lebih pintar secara biologis, triliunan lebih kuat daripada manusia biasa. Ya, jadi kalau kita sekarang terlena dengan menggunakan Google, jangan salah, kita sedang dikontrol oleh mereka. Ada banyak lagi yang lainnya. Kemudian konsep atau proses pengontrolan yang paling efektif saat ini adalah melalui media. Karena media saat ini, terutama media sosial, lebih banyak sisi negatifnya. Contohnya menciptakan kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, kebencian, penipuan, hoax, rumor, pornografi, dan lain-lainnya. Tujuan media tidak lagi informasi dan pendidikan, tetapi lebih ke infotainment, entertainment, talk show, debat politik, film fiksi yang ujung-ujungnya adalah mencuci otak kita, memprovokasi, dan supaya kita menjadi lebih konsumtif. Sehingga boleh saya katakan, jujur tidak ada media yang murni, semua sudah diatur, dan itu diakui oleh seorang rabi dari Israel. Silakan bisa dibaca di buku saya, yang mengatakan saat ini media dipergunakan oleh semua penguasa dunia untuk mengontrol. Media diperkirakan menimbulkan perang antara Amerika dengan Spanyol, perang Vietnam, perang Teluk, dan lain-lainnya. Yang nyaris terjadi adalah perang antara Amerika dengan Korea Utara dan perang Amerika dengan Irak. Dan tidak mungkin negara kita seketika akan diadu domba kalau kita tidak mengontrol penguasaan atas media tersebut. Dan konyolnya orang Kristen lebih percaya kepada berita media daripada Alkitab. Ya, tidak ada keseimbangan antara media yang kita baca dengan Alkitab. Bahkan orang yang sudah berkali-kali baca Alkitab pun bisa jatuh. Ya, apalagi kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Berikutnya, ini sedang mencoba merubah nilai dan perilaku manusia. 2 Timotius 3 ayat 2 katakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan, hamba uang, Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ada perubahan otoritas dalam keluarga sudah terjadi. Orang sudah mulai tidak menilai atau tidak menghargai nilai-nilai perkawinan. Contohnya gerakan Women's Slips yang diprakarsai oleh Rockefeller. Tujuannya apa? Pajak masuk tidak hanya dari kaum pria, tapi juga dari kaum wanita. Dan saat ini sudah dijauh lagi, anak-anak pun diajak untuk bekerja supaya ada uang ada pajak masuk kepada mereka. Orang tidak lagi menghargai nilai perkawinan. Contohnya ada seorang korban Lion Air, dari namanya orang Kristen. Ternyata diketahuan setelah itu dia sudah 5 kali menikah. Kita melihat perkembangan LGBT yang luar biasa saat ini, penyimpangan seksual, yang tidak masuk akal saat ini. Kemudian semua orang dipaksa untuk bekerja, mencari uang.
sehingga menjadikan Mammon adalah Allah mereka yang baru. Sistem pendidikan sedang berubah, bergeser dari ikatan keluarga dan gereja menjadi ikatan market dan state. Pendidikan kelak akan membawa anak-anak kita di dalam kontrol pasar dan kontrol pemerintah, lepas dari keluarga dan lepas dari gereja. Orang akan semakin individualistis, egois, anak semakin nakal, dan orang semakin tidak perlu agama, nggak percaya Tuhan, lebih tertarik pada okultisme, kemudian lebih suka gadget dan game daripada bersosialisasi. Ya, kita boleh bangga Indonesia ternyata mencapai peringkat teratas dalam penggunaan mobilnya, handphone mobilenya, mobile phone. Paling atas, nomor 2 justru Thailand, Cina, dan sebagainya. Ya, bangga dalam arti negatif. Kemudian secara ekonomi, iblis menggiring ke arah masyarakat non-tunai, cashless society. Nanti ujungnya akan membawa satu sistem mata uang dan satu sistem perdagangan. Kalau kita lihat dompet kita, isinya sekarang mungkin ada uang tunai nggak banyak, tapi ada banyak kartu saat ini. Kartu kredit, kartu debit, kartu elektronik. Kemudian sudah bergeser lagi menjadi aplikasi dalam handphone kita. Macam-macam kita bisa gunakan untuk pembayaran. Cepat atau lambat kita akan bergeser, nggak butuh uang tunai lagi. Ada seorang kawan saya, dia seorang dosen, dari namanya orang Kristen, saya bisa sebutkan. Dia pernah bilang, dia punya satu kartu untuk akses absensi dosen. Dia juga punya kartu untuk absensi di kantornya. Dia punya kartu untuk ini, dia punya kartu untuk ini. Dia bilang, begitu banyak kartu sekarang, kenapa nggak bikin chip saja? Itu orang Kristen ngomong seperti itu. Ya, jadi selangkah lagi, kita sedang menuju, entah itu bentuknya chips, entah bentuknya apapun juga, tapi kita akan butuh. Bukan dipaksa lagi untuk dipasang untuk alat seperti itu. Kemudian siapa kira-kira menguasai perbankan? Yahudi, Zionis, Antikristus. Mereka lah yang semua di belakang perbankan, di belakang lembaga-lembaga keuangan. Ya, kita bisa lihat keluarga-keluarga Yahudi yang sangat kaya raya, melebihi Bill Gates, melebihi Warren Buffett. Mereka yang mengontrol dunia ini dengan keuangan mereka yang sangat luar biasa. Kemudian strategi yang ketiga dari iblis adalah menciptakan Allah baru, membuat kita percaya kepada dewa-dewi, kita mulai diarahkan pada satu agama baru, dan kita mulai melihat ada banyak mesias palsu. Firman Tuhan jelas, ya, firman Tuhan jelas ini menggambarkan iblis sedang coba meniru, membuat imitasi daripada Yesus. Firman Tuhan sudah jelas, ada semua di sini. Apalagi nanti dalam penerapannya kita akan lihat dalam aplikasinya. Kalau dikatakan Yesus dalam kitab Keluaran mengatakan, aku adalah aku. Iblis mengatakan, fokus kita adalah aku, diri kita sendiri. Yesus adalah pencipta alam semesta. Iblis mencoba menciptakan alam semesta. Ya, dia menyelidiki dengan teknologi CERN namanya. Kemudian iblis adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah, iblis adalah serigala berbulu domba. Yesus dikatakan pada hari kedatangan yang kedua datang seperti kilat. Iblis pun dilempar jatuh ke bumi seperti kilat. Yesus adalah singa dari Yehuda. Iblis singa yang mengaum. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, Yesus memegang firman Tuhan lambang kesetiaan. Dalam kitab Keluaran Imamat katakan supaya firman Tuhan Taurat itu ada di dahimu, pada tanganmu. Iblis juga akan membuat tanda kesetiaan di dahi dan di tangan. Ya, kita lihat dalam Wahyu 13. Di hadapan Yesus semua terbuka. Dan di hadapan iblis semua juga terbuka dengan teknologi. Saudara dan saya, semua perilaku kita ada semua terekam di sini. Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman. Iblis pun juga membuat tanda-tanda akhir zaman. Yesus mengatakan akan ada Yerusalem baru. Iblis saat ini sedang membuat tatanan dunia baru, the new world order. Yesus mengatakan dia bekerja dan minta kita untuk menangkan jiwa. Sama, iblis juga saat ini mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Yesus sudah mempelai pria, iblis juga mau kalah. Aku juga ada mempelai pria. Jadi dia akan coba tiru, imitasi semua apa yang Yesus lakukan. Jadi jelas, perjuangan kita saat ini adalah bukan perjuangan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah melawan penguasa dan penghulu dunia yang gelap ini. Di Babel sedang menggiring kita pada agama yang baru. Ada banyak contohnya, Luciferian, anti kreasi, singularity, demikian dan sebagainya. Kongres agama, kongres dunia mengenai agama di Kazakhstan tahun 2012, semua umat agama akan bersatu dan menghendaki satu mata uang dunia sebagai jawaban krisis global. Saudara hamba Tuhan Sadhu Sudar Silvarides mengatakan September 2020 akan ada kongres umat beragama di Belanda. Tujuannya merencanakan satu agama baru.
Kita lihat itu adalah strategi iblis. Kenapa bukti kebangkitan iblis? Apa bukti kebangkitan Babel? Kita melihat dari desain arsitektur dari bangunan gedung parlemen Eropa, silakan di browsing, bentuknya seperti menara Babel. Arsitek dan seni Eropa terinspirasi menara Babel yang belum jadi. Ada Dewi Semiramis, yaitu istri dari Nimrod, sebagai bentuk wanita di atas binatang, menjadi simbol pada perangko Uni Eropa. Ada mata satu, Eye of Horus, yang ada di gereja di Nazaret dan di gedung-gedung di Eropa. Kemudian lambang-lambang Freemason banyak di mana kita bisa jumpai. Bahkan pada waktu saya melintasi dari Mesir ke Israel, begitu masuk perbatasan Israel ada satu tugu Freemason. Ya, buat apa? Begitu masuk Israel ada tugu Antikristus. Kemudian kita lihat ada mata uang $1, ada piramid, ada mata satu, ada New World Order, ada shield rancangan Charles Thomson, anggota dari Freemason. Sebagai penutup, kita melihat kejadian di dunia saat ini mengerucut kepada penggenapan nubuatan akhir zaman. Dan ini adalah puncak kesabaran Tuhan akan dunia yang jahat ini. Ada banyak contoh, ya. Kita melihat saat ini dunia seperti Lukas katakan, terjadi seperti zaman Nuh, akan terjadi juga pada kedatangan anak manusia kelak. Kemudian dikatakan bagaimana dunia nanti akan musnah dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia berbicara mengenai atom, nuklir, bom atom. Akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akibat manusia, ada global warming, pemanasan global. Mika 7:13 katakan, bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Bagaimana cara kita mencepat semua ini? Mari sebarkan Injil. Matius 24:14 katakan, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari saudara, saya mengajak bagi gereja saat ini, lahir baru aja nggak cukup. Tuhan mengatakan, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Saudara dan saya, nggak cukup dengan kelahiran baru, kita akan ditambi seperti gandum. Jaga minyak kita. Seperti gadis bijaksana, kita tetap menjaga minyak kita. Bina mesdah keluarga. Tingkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, berdoa, firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Dan tetaplah berbuah, supaya kapak itu tidak dipotong, ditebangkan kepada gunakan untuk memotong kita dan membuang kita dalam api. Terima kasih Pak Hari. Saudara-saudara, minggu depan kita masih akan melanjutkan mini seminar, dan hambanya minggu depan akan membahas tentang apakah virus corona betul-betul merupakan salah satu tanda akan bangkitnya pemerintahan antikris. Tetap bergabung dengan saluran ini, saudara-saudara. Tetap setia beribadah bersama sekalipun masih dalam keadaan online. Dan mari kita bersatu dalam doa dan siapkan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh siapkan semua kami yang menyaksikan tayangan ini menjadi umat yang layak, yang ditemukan Tuhan dalam keadaan sedang bertumbuh, sedang berakar dan berbuah lebat, dan ditemukan Tuhan sedang bekerja melakukan kehendak Bapa. Selagi hari masih siang, Kau temukan kami dalam keadaan tidak mati, tetapi hidup, dan iman kami makin menyala-nyala. Kami tidak mau menggantungkan iman kami dengan keadaan. Apapun situasinya, sesulit apapun, kami akan terus bertumbuh, kami akan terus berdoa, kami terus memuji menyembah, kami terus belajar firman, baca firman setiap hari. Dan kami berdoa Tuhan, lewat hidup kami, orang-orang boleh mengecap buah dari pertobatan kami, buah dari karakter kami, dan buah dari pelayanan kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap orang yang menyaksikan. Hamba mau berdoa untuk mereka Tuhan. Mari curahkan berkat-Mu untuk mereka. Saudara-saudara, buka hatimu, arahkan wajahmu ke surga, angkat tanganmu dua-dua dan terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau favor, kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau shalom, damai sejahtera. Biar kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu senantiasa di dalam sukacita dan damai sejahteranya. Haleluya. Amin. Amin.